Hai teman-teman, kenalin nama dia Faisal Aldi Saputra, biasa dipanggil Faisal dengan akhiran NIM 036. Dan ini aku, Nabila Auliadun Nuraini, biasa dipanggil Nabila dengan akhiran NIM 024. Dan yang terakhir, kenalin dia Selvi Nurika, biasa dipanggil Selvi dengan akhiran NIM 030. Pada video ini, kita bertiga akan menceritakan tentang Perang Salib di Timur Tengah. So, selamat menyaksikan. Perang Salib berlangsung selama kurang lebih 200 tahun atau 200 abad pada abad ke-11 hingga ke-13. Konflik ini terjadi antara Islam dan Kristen di Timur Tengah. Pada abad ke-11, kota Yerusalem berhasil ditaklukkan oleh pasukan Muslim Saljuk, dan ini memicu reaksi keras oleh Kaisar Bizantium pertama dan menyebabkan perang besar antara Islam dan Kristen yang bisa kita sebut sebagai Perang Salib pertama. Pada tahun 1095, Paus Urbanus menyuruhkan perang suci kepada umat Kristen untuk merebut kembali kota Yerusalem. Pasukan ini disebut sebagai pasukan salib rakyat karena keterampilan yang sangat minim dan perlengkapan senjata yang juga kurang, sehingga pasukan ini dapat dengan mudah dikalahkan oleh pasukan Muslim Saljuk. Kemudian pada perang gelombang kedua, Kaisar Bizantium pertama kembali membentuk pasukan salib yang terdiri dari para kesatria yang dipimpin oleh Godfrey dari Bouillon, Bohemond dari Taranto, Raymond dari Toulouse, dan Robert dari Flandria. Sampai pada akhirnya, pada tahun 1099, pasukan salib berhasil menguasai kota Yerusalem. Selanjutnya, awal Perang Salib kedua. Perang Salib kedua dimulai pada tahun 1147 sebagai respon atas jatuhnya wilayah Edessa ke tangan Zenghi pada tahun 1144. Edessa didirikan selama Perang Salib pertama oleh Raja Balduin dari Bolognese, adalah negara tentara salib yang pertama kali berdiri dan pertama kali jatuh. Paus Eugenius III mengumumkan perang ini, dan perang ini menjadi salah satu perang yang dipimpin oleh raja-raja Eropa seperti Louis VII dari Prancis dan Konrad III dari Jerman dan pasukan-pasukan Eropa lainnya. Selanjutnya, perjalanan dan kekalahan di Anatolia. Pasukan Louis dan Konrad berangkat terpisah melintasi Eropa menuju ke Anatolia. Setelah melewati wilayah Bizantium, mereka dihadang oleh pasukan Turki Seljuk. Beberapa sumber Kristen seperti Ordo dari Dawil menyebutkan bahwa Kaisar Bizantium Manuel I Komnenos secara diam-diam menghalangi kemajuan tentara salib dengan memerintahkan serangan Turki Seljuk terhadap mereka. Setelah itu, pasukan mereka menjadi kalah besar yang menurunkan semangat dan moral pasukan. Setelah kekalahan di Anatolia, pasukan Louis VII dan Konrad III berhasil mencapai Yerusalem dan mencoba merebut Damaskus pada tahun 1148. Namun, serangan yang buruk perencanaannya itu gagal total, memperburuk posisi tentara salib di timur dan menandai berakhirnya Perang Salib kedua dengan kemenangan bagi kaum muslim. Satu-satunya keberhasilan tentara salib dalam perang ini adalah dukungan terhadap Portugal yang berhasil merebut Lisbon dari suku Moor pada tahun 1147. Dan selanjutnya Perang Salib ketiga yang dilaksanakan pada tahun 1187 sampai 1192, yang dimana perang tersebut adalah upaya militer oleh raja-raja Eropa untuk merebut kembalinya Yerusalem yang jatuh ke tangan Saladin. Pada tahun 1187, tiga pemimpin besar terlibat, yaitu Raja Richard I dari Inggris, Kaisar Frederick Barbarossa dari Jerman, dan Raja Philip II Augustus dari Prancis. Setelah perjalanan panjang, pasukan salib berhasil merebut kota Acre pada tahun 1191. Namun, meskipun ada beberapa kemenangan dalam medan perang, mereka gagal merebut Yerusalem. Frederick meninggal dalam perjalanan, dan Philip kembali ke Eropa, dan pada akhirnya Richard dan Saladin melakukan gencatan senjata yang memungkinkan umat Kristen mengakses Yerusalem, walaupun di bawah kendali Saladin. Perang Salib ketiga berakhir tanpa kemenangan mutlak, namun memperkuat posisi Kristen di Timur Tengah dan menciptakan
menyebabkan ketegangan lebih lanjut antara dunia Kristen dan Muslim.